Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pelajaran tematik tema 2 kegemaranku-nya. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai melanjutkan pelajaran tematik 2 hari ini. Nah, silakan kalian siapkan buku tema 2-nya, kemudian dibuka bukunya halaman 31. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran keempat pada subtema 1, gemar berolahraga pada tema 2, kegemaranku. Baik anak-anak, di pembelajaran 4 ini ada kegiatan ayo membaca. Nah, silakan kalian simak baik-baik ya anak-anak apa yang Ustazah jelaskan dan bacakan. Kalian juga bisa membacanya sendiri di halaman 31 ini. Olahraga. Olahraga itu penting untuk tubuh kita ya anak-anak. Olahraga dapat membuat jantung kita sehat. Nah, jantung adalah bagian penting pada tubuh kita. Nah, tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh itu harus dirawat agar tetap sehat. Kita harus merawat tubuh sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan telah memberikan tubuh yang sehat untuk kita. Nah, salah satunya dengan berolahraga. Dengan olahraga, tubuh sehat, hati pun menjadi senang. Nah, anak-anak, sekarang kegiatannya silahkan kalian buka di halaman 32, ada kegiatan ayo berlatih. Berilah tanda checklist atau betul untuk kalimat yang sesuai dengan teks olahraga. Contoh, ada kalimat kita tidak perlu berolahraga. Apakah kalimat ini sesuai dengan teks yang ada di atas yang telah dibaca? Nah, tidak sesuai ya. Maka jika tidak sesuai, tidak perlu diberi tanda checklist atau betul. Kalimat yang kedua, olahraga menyehatkan tubuh kita. Nah, apakah itu kalimat yang sesuai dengan teks yang telah dibaca? Ya. Nah, jika sesuai, silakan beri tanda checklist pada kotak di sampingnya yang tersedia. Silakan yang 2 kalimat selanjutnya, kalian baca 3 kalimat selanjutnya, kalian baca baik-baik dan tentukan pilihannya. Apakah kalimat tersebut sesuai dengan teks olahraga di atas? Jika sesuai, beri tanda checklist, dan jika tidak sesuai, tidak perlu diberi tanda checklist. Nah, kegiatan selanjutnya masih di halaman 32. Silakan kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di halaman 32 ini. Kemudian lingkari kata yang sesuai dengan gambar. Contohnya, di sini ada Lani dan juga Siti yang sedang bersepeda. Nah, mereka sedang bersepeda ya, bukan sedang berjalan. Artinya, silakan lingkari kata yang bersepeda. Nah, silakan kalian amati kembali 3 gambar selanjutnya dan tentukan apakah kegiatan tersebut mana kata yang tepatnya. Yang tepatnya dilingkari. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di halaman selanjutnya silakan kalian lihat, simak baik-baik. Ada anak-anak yang sedang berolahraga. Mereka sedang berlari. Nah, coba kalian ceritakan kembali kepada orang tua kalian mengapa kita harus berolahraga. Apa pentingnya olahraga bagi tubuh kita? Silahkan kalian bercerita kembali kepada orang tua kalian sesuai dengan apa yang telah kalian pahami, bahwa olahraga itu sangat penting. Nah, setelah kalian bercerita kepada orang tua kalian, silahkan kalian lihat lagi bukunya di halaman 34. Ada kegiatan mengamati.
Nah, kalian amati baik-baik ya gambarnya, kemudian kalian dengarkan apa yang Ustazah jelaskan dan bacakan. Nah, di sini ada Dayu yang pandai bermain simpai. Nah, yang sedang dimainkan Dayu ini adalah namanya simpai. Nah, Dayu senang mengajari teman-temannya bermain simpai. Pertama, berdiri dengan dua kaki terbuka. Nah, langkah pertama untuk bermain simpai itu adalah berdiri, kemudian membuka dua kaki. Kemudian kedua tangan memegang simpai di depan dada. Nah, simpai digerakkan ke kanan, kemudian nanti akan digerakkan ke kiri. Ya, satu-satu. Hitung 1 hingga 8. Dan hitung lagi, diulangi 1 sampai 8. Ke kanan 1 sampai 8, ke kiri 1 sampai 8. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jika kalian memiliki simpai di rumah, kalian bisa langsung mempraktekannya. Dan jika belum, nanti kapan-kapan kita praktekkan ya anak-anak. Nah, sekali lagi, apa yang sedang dimainkan oleh Dayu itu adalah simpai. Dan langkah-langkah menggunakan simpai ada pada teks di halaman 34 ya anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga bisa melihat lagi langkah-langkah bermain simpai di halaman 35. Nah, di sini selain menggerak-gerakkan simpai, kalian juga jika nanti sudah pandai, sudah mahir, kalian bisa membuat atau menggunakan simpainya dengan indah, dengan gerakan-gerakan yang bisa ditarik-tarik ke atas, diputar-putar ke atas seperti yang Dayu lakukan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di halaman 36 ini lihat baik-baik. Ada berbagai benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Nah, amati baik-baik ya anak-anak. Prit, 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 Pak Guru meniup peluit, memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, peluit itu mengeluarkan bunyi bila ditiup. Dan bunyi peluit itu adalah bunyi buatan. Ya, bunyi peluit itu adalah bunyi buatan. Nah, selain peluit ada benda-benda yang juga mengeluarkan bunyi-bunyi buatan. Nah, benda-benda tersebut contohnya yang pertama ada lonceng, kemudian ada kentongan, ada bedug, dan ada gong. Nah, benda-benda tersebut merupakan benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi-bunyi. Dan bunyi-bunyi dari benda-benda tersebut merupakan bunyi buatan ya anak-anak. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bunyi alam. Bunyi alam itu seperti bunyi angin berhembus, bunyi debur ombak, bunyi petir, dan lain sebagainya. Nah, jika bunyi buatan adalah bunyi yang kita buat, seperti bunyi peluit, kemudian lonceng apabila digerakkan, bunyi kentongan apabila dipukul, bunyi bedug apabila dipukul, dan bunyi gong apabila kita pukul gongnya. Seperti itu ya anak-anak, perbedaan antara bunyi alam dan bunyi buatan. Jika bunyi alam itu berasal dari Tuhan. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, kegiatan selanjutnya, di halaman 37 ini ada kegiatan menebalkan kata. Silakan kalian tebalkan tulisan nama benda-benda tersebut yang rapi sesuai dengan titik-titik yang telah tersedia ya anak-anak. Ada kata gitar, ada drum, ada rebana, ada gendang, ada seruling, dan ada piano. Kemudian jika kalian sudah selesai menebalkan, silakan kalian kepada orang tua peragakan bunyi salah satu benda yang telah kamu sebutkan atau yang telah ditebalkan. Misalnya bagaimana bunyi gitar. Nah, gitar kemarin kita sudah belajar bunyi gitar itu adalah jreng jreng jreng. Nah, silakan kalian bisa memperagakannya kepada orang tua ya anak-anak. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah dan semoga kalian tetap semangat belajar walaupun masih harus belajar dari rumah.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi yang Ustazah sampaikan. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.